wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita bersama. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang saya hormati sahabat kami, sahabat saya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang saya hormati Bapak-bapak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pada pemilihan tahun 2020. Yang saya hormati tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas tahun 2020. Yang saya hormati Bapak penulis, moderator dalam acara debat publik pada kesempatan ini, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu, saudara-saudara masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan debat publik pada pemilihan serentak tahun 2020 ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yang kami hormati, serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang sama kami banggakan, kegiatan debat publik ini bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas pada pemilihan serentak tahun 2020 ini. Serta kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya yang punya hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2020 ini. Sehingga kita harapkan pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara baik dan cerdas. Debat publik ini disiarkan secara langsung melalui GTV, serta dapat juga disaksikan secara langsung melalui YouTube dan Facebook KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. Harapan kami, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menjabarkan visi dan misi serta program kerjanya untuk meyakinkan para pemilih sehingga bisa merebut hati para pemilih. Dan tak lupa pada kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Anambas yang sudah mempunyai hak pilih, ayo kita datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih pada hari Rabu 9 Desember 2020 dan jadilah sebagai pemilih yang cerdas. Terkhusus kepada para pasangan calon dan tim kampanye maupun tim suksesnya, kami mengimbau, mari kita jaga dan pelihara keamanan serta persatuan di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang sama-sama kita cintai. Karena saya yakin dan percaya Bapak-bapak mempunyai semangat yang sama untuk kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Anambas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada para pasangan calon, kami sampaikan selamat mengikuti acara debat publik ini dengan semangat persatuan dan kekeluargaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan khilaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan fokus sebagai outlier mengenyam pendidikan strata 1 ekonomi manajemen di STIE Adi Niaga Bekasi. Inilah Robi Adi Primula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Sebagaimana yang kita ketahui, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan 3 pasangan calon putra-putra terbaik
Dan pada malam hari ini kami akan perkenalkan ketiga pasangan calon tersebut. Siapa sajakah mereka, apa saja visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Tema kita pada malam hari ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, memajukan dan menyelesaikan permasalahan daerah, serta menyelaraskan pembangunan nasional di tengah pandemi COVID-19. Dan Bapak Ibu hadirin serta pemirsa di rumah, tidak lengkap rasanya jika kami tidak memperkenalkan para panelis kita pada malam hari ini. Inilah para panelis dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Panelis debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pemilihan tahun 2020. Kandidat Dr. Bismar Arianto SOS MFI, Dr. Asmaul Husna SEMMAKCA, Dr. Oksep Adianto SHMH, Ferizon SOS MPM, Andre Bagus Prasetyo SOS MSI. Baik, itulah dia para panelis kita pada malam. Dan langsung saja kami akan mengundang dengan hormat. Inilah tiga pasangan bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pemilihan tahun 2020. Nomor urut 1, calon bupati Abdul Haris SH. Calon wakil bupati Wan Zuhendra. Diusung P3, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, Gerindra, Perindo, dan Golkar. Nomor urut 2, calon bupati Dr. Andes Haji Yusrizal. Calon wakil bupati Haji Fatahur Rahman SE. Diusung partai Pak Hanura. Nomor urut 3, calon bupati Fahrizal. Calon wakil bupati Johari. Jalur perseorangan. Inilah dia calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1, 2, dan 3 untuk dapat beristirahat terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, pada malam hari ini KPU Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan tata tertib debat publik pada malam hari ini. Dan inilah tata tertib debat publik dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Tata tertib debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pemilihan tahun 2020. Ketentuan umum untuk undangan. 1. Seluruh tamu undangan pada saat memasuki ruangan wajib menggunakan ID card atau tanda pengenal yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Selama debat berlangsung wajib menonaktifkan nada daripada ponsel. 3. Undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye, meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau dan tindakan. 4. Semua pihak yang hadir wajib mematuhi protokol kesehatan percepatan penanganan COVID-19. 5. Semua pihak yang hadir wajib menjaga kesopanan, ketertiban, dan kelancaran proses debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pemilihan tahun 2020. Ketentuan khusus selama segmen berlangsung. 1. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan yang akan ditandai dengan bunyi bel dan moderator berwenang menggantikan. 2. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon. 3. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat berbagi waktu dan jawab sepanjang masih dalam batas waktu yang diberikan. 4. Pasangan calon tidak boleh bertanya di luar tema pada segmen 4 atau segmen saling bertanya. Jika bertanya di luar tema, moderator berhak meminta pasangan calon untuk mengganti pertanyaan. 5. Dilarang menyerang persoalan pribadi pasangan calon dan moderator berhak menghentikan pertanyaan dan menggantikan dengan pertanyaan lain. 6. Pasangan calon dilarang membawa perangkat teknologi seperti HP, gadget, tablet, laptop, dan perangkat teknologi lainnya di panggung debat publik. Baik, kita awali
debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Kita akan masuk pada segmen yang pertama. Dan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat mengambil tempat. Pada segmen yang pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Baik, kami persilakan untuk mengambil tempat paslon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 240 detik. Waktu detik pertama akan dihitung pada saat kata pertama pasangan calon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kami hormati pasangan calon urut 2 dan 3, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kami hormati para panelis dan moderator debat pilkada Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami pasangan Hariswan akan menyampaikan beberapa visi dan misi kami. Kami mengangkat visi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten berintik terdepan, maju dan berakhlak karimah. Ada 3 poin di sana. Terdepan adalah kami ingin bahwa Anambas itu nantinya sangat terdepan. Maju adalah Anambas memiliki kemajuan yang handal, kemudian akhlak karimah, memiliki akhlak yang mulia masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki beberapa visi. Misinya adalah bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemudian juga kita ingin bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas, dan juga yang ketiganya kita ingin bagaimana bahwa ketatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersih dari korupsi dan kolusi. Kemudian yang keempat, kita ingin bahwa kebutuhan dasar masyarakat terus dibenahi dan ditingkatkan. Ada beberapa hal yang terangkum di sana itu, antara lain adalah yang pokoknya kita menyediakan pelatihan ketenaga kerjaan dan membuka lapangan kerja baru. Kemudian juga kita ingin bagaimana kesehatan itu merupakan dominan untuk kita tingkatkan dengan adanya salah satu rumah sakit rujukan ke depannya. Kemudian juga kita ingin mendorong para pemuda dan pemudi Kepulauan Anambas untuk membangun Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya. Kemudian juga kita ingin melakukan bahwa para ustadz dan ustazah untuk mereka nanti bisa melaksanakan penyuluhan agama keliling Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian juga kita memberikan pelindungan, jaminan sosial kepada anak-anak yatim dan juga piatu dan lansia telantar. Kemudian untuk bersih, ketatan pemerintah Anambas yang bersih, kita ingin memperkuat inspektorat sebagai APIP Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian kita juga ingin memberikan reward kepada desa-desa yang nantinya kalau dia berprestasi dalam membangun desanya, karena kita Kabupaten Kepulauan Anambas sudah 4 kali mendapatkan WTP, maka oleh karena itu kita ingin desa juga akan kita samakan jikalau dia berprestasi dalam membangun desanya. Keempat, dalam kita membenah kebutuhan dasar masyarakat, Hariswan ke depan ingin membangun 1000 buah rumah untuk masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, dan kita mempersiapkan untuk sampai tahun 2003 Anambas terang benderang dengan listrik. Kemudian juga di misi keempat tersebut kita ingin bahwa sinyal Kepulauan Anambas sampai tahun 2023 juga akan merdeka dengan sinyal. Kemudian untuk lingkungan, kita ingin bahwa Kepulauan Anambas bersih dari lingkungan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk kembali ke
tempat. Dan selanjutnya kita dengarkan pemaparan visi dan misi serta program kerja dari paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk musisi. Waktu yang diberikan adalah 240 detik. Waktu detik pertama akan dihitung pada saat kata pasangan calon berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan di Rasulullah Utara dan kemudian juga pada malam berbahagia ini kita masih berikan kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka debat calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Anambas. Yang kami muliakan saudara-saudara dari KPU, dari Bawaslu, Bapak Ibu dari finalis, para tim hadir berbahagia. Kami dari paslon 2 ingin membawa visi misi tetapi tidak sebagaimana yang sering dibuat-buat orang. Kita membawa visi dengan menarik ke bawah, ya, menarik ke dasar dengan kata-kata di visi misi kami itu jelang Anambas gemilang. Mengapa julang Anambas gemilang kami buat di bawah itu? Karena kita ingin memajukan Anambas, mensejahterakan masyarakat Anambas, harus kita lari ke bawah untuk melihat peradaban, budaya, adat istiadat yang akan menjadi fondasi dasar dalam pembangunan suatu daerah atau suatu kabupaten. Kalau ini kita jadikan dasar, insya Allah Anambas akan lebih baik di masa-masa akan datang. Kemudian dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan, memajukan masyarakat Anambas, Anambas itu punya dua potensi. Karena kami nomor 2, pada banyak yang ikuti yang lain. Karena kami nomor 2, kami sebut 2 saja. Dua potensi yang sangat-sangat dibanggakan, yaitu perikanan dan pariwisata. Menurut saya sampai saat ini pariwisata perikanan masih jauh. Padahal PAD Kabupaten Anambas sangat kecil. Selama ini kita bergantung dengan DBH. Dan bagi hasil untuk Kabupaten Anambas itu punya batas waktu. Kalau waktunya sudah selesai, kita ber-PAD, sementara PAD kita belum ada. Ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Anambas sudah lebih kurang 11-12 tahun. Tapi keadaan masyarakat sangat-sangat masih memprihatinkan lah. Masih banyak keluhan. Masih banyak masyarakat yang begitu begini, ya. Inilah yang menjadi mengapa kami paslon berdua ingin hadir di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat ke depan harus berubah. Berubah dari mindsetnya, berubah dari perilakunya, berubah dari tingkah lakunya, berubah untuk perbuatannya. Mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan yang kita adakan, insya Allah ke depan Anambas lebih maju. Karena untuk maju kita harus berubah, kata orang pintar. Kata orang pintar bukan kata saya. Kalau kita ingin berubah, kita ingin maju, kita harus berubah. Kalau tidak berubah, ya berputar-putar ke situ saja. Satu lagi ingin saya sampaikan, kalau kita orang Melayu ingin maju, kita tak boleh merajuk lagi. Kita harus marah. Marah dalam tanda petik. Marah tanda itu sayang. Marah antara bapak dan anak, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, supaya kita sukses ke depan. Amin. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat mengambil tempat. Waktu yang diberikan adalah 240 detik. Waktu dimulai dari kata pertama pasangan calon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Anambas. Salam perubahan. Kami berdua, saya Pak Rizal dan calon wakil Pak Johari, kami datang balik kampung untuk mengabdi. Kami pengen
Anambas menuju Anambas Lawa. Bagaimana caranya? Kami pengen masyarakatnya lawa kehidupannya, lawa masa depannya, dan tentu akan lawa perilakunya. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi lawa, untuk menjadi Anambas Lawa, kami menyusun 10 program prioritas. 10 program prioritas yang akan kami set. Pertama, kami akan membuat badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini akan mengelola PI migas, kemudian akan mengelola komoditas pangan, komoditas pertanian. Juga badan usaha milik daerah ini akan menjadi penyangga bahan pangan, bahan pokok di Anambas. Kemudian kami tentu akan menciptakan lapangan kerja. Adik-adik kita sekarang banyak yang nganggur di Anambas. Kemudian Bapak Ibu, kami juga akan membuat, membantu nelayan, memberikan fasilitas tangkap, baik budidaya, itu akan kami lakukan. Karena kita tahu masyarakat Anambas sekarang ini 80-90% adalah nelayan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, program kami adalah yang paling sangat prioritas menurut kami adalah bagaimana membangun rumah sakit berkelas kabupaten. Rumah sakit kami di Anambas sekarang ini hanya banyak rujukan-rujukan yang terjadi. Tingkatkan pelayanan rumah sakit, peralatan rumah sakit semua supaya tidak ada lagi masyarakat Anambas yang rujukan ke rumah sakit kabupaten. Padahal kita sudah 11 tahun jadi kabupaten. Kemudian Bapak Ibu, tentu kami akan menghormati orang-orang tua. Orang-orang tua, imam, nuja, guru ngaji, petugas padu kifayah akan kami kasih honor, akan kami perhatikan. Kemudian ada bantuan untuk orang keluarga yang tertimpa musibah. Kemudian ada bantuan untuk orang lansia yang selama ini tidak pernah diperhatikan 5 tahun belakangan. Kemudian Bapak Ibu, kami juga akan memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi secara berkelanjutan. Tentu kami juga akan memperhatikan PTT, GTT, dan honor lainnya. Karena selama ini mereka hanya terima gaji 1.700.000, ya, ada SMA, mau kerja setahun, mau udah 11 tahun, gajinya sama. Mau rajin, mau malas, gaji sama. Kami kalau dikasih amanah, kami akan bikin ini berjenjang. Kami akan lihat kinerja mereka. Kemudian yang terakhir tentu, masalah Anambas adalah masalah air bersih. Ini akan kita bereskan ini. Ya, air bersih, jaringan internet. Udah 11 tahun jadi kabupaten, ini tidak pernah dibereskan. Dan sampai ini masih kendala dengan air bersih dan jaringan internet. Dan kami akan bikin Anambas merdeka jaringan internet sampai ke desa-desa. Tambahan, Pak. Hadirin yang saya hormati, kenapa kami mendirikan BUMD? Karena Anambas ini kaya akan potensi, namun sampai saat ini belum teroperasi secara optimal. Sebagai contoh, Anambas daerah penghasil migas, namun apa yang terjadi? Banyak sekali kendala, antara lain kadang-kadang BBM masih langka di sana. Tujuan membentuk BUMD antara lain adalah sebagai penyangga dari komoditas masyarakat, kemudian untuk menjaga ketersediaan sembako bahan-bahan pokok masyarakat di musim-musim tertentu. Kemudian kami juga akan memberikan honorarium kepada guru TPQ, marbot, fardu kifayah, dan bantuan kepada lansia serta fakir miskin. Terima kasih. Baik, itulah akhir dari pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020, dan kita akan masuk pada segmen yang kedua. Di mana segmen yang kedua ini para masing-masing dari pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan dari panelis. Kami mohon kesediaan kepada perwakilan dari masing-masing pasangan calon untuk bersiap di samping kotak putih, dan kami persilakan kepada panelis untuk dapat menyerahkan pertanyaan. Bersini, Pak. Foto sebelah sini. Foto aja, Pak. Perwakilan saja, Pak. Baik, ini adalah pertanyaan yang tema pertama dari panelis. Baik, saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk mengambil pertanyaan. Kemudian paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Baik.
Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan. Paslon nomor urut 1 terlebih dahulu. Dan paslon nomor urut 2. Baik, yang ketiga kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil terlebih dahulu. Paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 terlebih dahulu, Bapak. Dan paslon nomor urut 3. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih panelis. Kami persilakan untuk kembali dan pasangan calon untuk kembali ke tempat. Kita awali segmen yang kedua dengan pertanyaan dari panelis. Saya awali dari paslon dengan nomor urut 2. Baik, untuk paslon nomor urut 2, pelayanan pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat. Pertanyaannya adalah, jelaskan langkah-langkah konkret saudara untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang baik dari aspek guru maupun sarana. Kebetulan saya pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, dan pas wakil saya pernah terakhir Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Ya. Jadi bukan berarti pendidikan itu gampang untuk kami jawab. Pendidikan itu gampang-gampang mudah. Tergantung kenapa itu kita ingin berbuat atau tidak. Aturan sudah ada, uang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau dari itu kita ingin berbuat, tak ada uang pun barang itu bisa jadi. Gitu. Saya ingin bilang pendidikan itu dengan pendidikan formal. Pendidikan informal itu juga sangat-sangat penting menurut saya. Dan waktu saya di Dinas Pendidikan di Kota budi pekerti, akhlak. Sekarang dapat anak-anak kita, kemana hilangnya itu? Gitu. Ini pendidikan dan kebudayaan. Saya suka yang itu. Sekarang pendidikan, kebudayaan sudah kemana-mana. Mengapa saya bilang saya setuju dengan didikan kebudayaan? Pendidikan untuk mengisi otak, budaya untuk mengisi ilmu, akhlak, budi pekerti, hati. Orang-orang tua kita bikin dulu. Orang-orang tua kita dulu begitu didik anaknya. Didiknya iman takwa dulu, baru ilmu dan teknologi. Kadang-kadang terbalik. Ilmu pengetahuan dulu, baru iman. Selanjutnya kita masuk pada paslon dengan nomor urut 3. Baik, sudah siap untuk mengambil posisi paslon nomor urut 3? Tidak meratanya
sebaran jumlah penduduk di setiap desa dan kelurahan menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Jika saudara terpilih, bagaimana langkah strategis saudara dalam menyikapi permasalahan tersebut? Cukup jelas? Waktu Anda adalah 150 detik. Waktu detik pertama akan dihitung pada saat kata pertama pasangan calon berbicara. Ya, terima kasih. Kami sudah berkeliling beberapa dusun dan desa. Memang kesenjangan di Anambas itu sangat-sangat mencolok. Ada daerah yang terisolasi di Sedanau, di Tederon, di Jemaja, tidak ada jalan. Jadi memang pemerintah harus memperhatikan ini dengan bijak, dengan cerdas, ya, dengan kepedulian, menganggap manusia. Ada daerah-daerah kita yang masih sangat terisolasi. Kemudian juga ini tentang rentang kendali Anambas dengan pulau-pulau yang begitu banyak. Ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Tidak bisa dibiarkan begitu aja. Ya, beberapa daerah bahkan tidak punya puskel, ya, dari daerah Nyamuk, daerah Telaga. Ini harus dibereskan ini. Ya, tidak bisa dibiarkan masyarakat untuk melakukan sini. Ini perlu kehadiran pemerintah, perlu kehadiran pemerintah daerah, perlu kepedulian pemerintah daerah, ya, terhadap masyarakat kita yang rentang jaraknya jauh, ya, rentang kendalinya jauh. Inilah kita berkonsep, kalau kami dikasih amanah, maka kami akan memperhatikan ini, ya, kesenjangan ini, ya, antara daerah-daerah terluar, pulau-pulau terluar, ya, ini harus sangat menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Makanya kami berharap, ya, kami akan memperhatikan orang-orang sakit yang jauh-jauh di pulau, tidak ada puskel, ya, ini sangat menyedihkan. Beri kami kepercayaan, maka kami akan membereskan ini semua. Kami akan bereskan ini masalah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan membuka pertama akses ke desa masing-masing. Kedua, akan memberikan pelayanan transportasi untuk daerah-daerah yang terluar. Yang ketiga, akan mendirikan tower-tower untuk memberikan sinyal dan sambungan Telkomsel ataupun sejenisnya. Inilah cara kami untuk membuka keterbelakangan, ketertinggalan satu daerah. Dan kami merencanakan apa yang dibangun di daerah itu akan sama di desa-desa yang lain. Hari ini kita melihat banyak sekali desa yang tertinggal, masih ada yang belum ada aliran listrik, belum ada jaringan air, belum ada akses jalan yang baik. Inilah yang akan kami ubah. Kami tidak ingin terjadi growth without development. Kita akan bangun Anambas secara merata, kita buka akses ke masing-masing desa. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya paslon nomor urut 1. Boleh bersiap-siap paslon dengan nomor urut 1. Karakteristik, saya ulangi, karakteristik Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki banyak pulau-pulau kecil memunculkan tantangan dalam distribusi pelayanan dasar. Salah satunya yang utama adalah pemerataan layanan. Jika saudara terpilih, apa upaya konkret saudara dalam memberikan pelayanan publik yang baik di karakteristik Kabupaten Kepulauan Anambas? Baik, waktu Anda 150 detik. Ya. Waktu dimulai dari detik pertama ketika pasangan calon berbicara. Baik, ya, kami sekarang sebenarnya sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain adalah kita membuka akses, dan di suatu kecamatan besar di Jemaja, kita buka cabang pelayanan kependudukan. Kemudian ke depan kita akan tingkatkan lagi beberapa tempat-tempat yang kita anggap itu sulit, seperti di Kiabu dan beberapa pulau-pulau yang ada penduduknya, yang mungkin dari sisi pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan maupun pelayanan publik masyarakat, kita akan berikan cabang-cabang pelayanan. Antara lain mungkin nanti untuk pelayanan pariwisata juga kita akan buka pelayanan cabang di tempat-tempat yang seperti di pulau-pulau besar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan kemudian kita akan memberikan insentif kepada
para pelayan yang mungkin kesulitan dalam mereka melaksanakan tugasnya, supaya nanti mereka juga lebih semangat, lebih konsentrasi untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka. Kemudian juga kita memberikan kepada mereka kesempatan untuk mereka meningkatkan pendidikannya jikalau memang mereka nanti berprestasi, supaya ada semacam semangat untuk mereka melaksanakan tugas. Mungkin tambah. Salah satu di antaranya pembuka akses jalan. Tadi dibicarakan soal mungkin akses ke Terendun di Jemaja. Sebenarnya prosesnya sudah berjalan. Di Landak sudah sampai ke Landak, kemudian mau sampai ke Terendun, dan kepada akses jalan dari kecamatan yang masuk ke desa-desa. Oleh karena itu sebenarnya salah satu terisolasian daripada masyarakat mesti harus dibuka jaringan jalan. Dan pada hari ini semua akses jalan dari kecamatan ke desa-desa ke desa semuanya sudah kita buka, tetapi dalam proses memang belum terselesaikan. Mudah-mudahan diberikan amanah, insya Allah kita bisa menyelesaikan jalan-jalan yang belum bisa kita selesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik. Waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya saya menuju ke paslon nomor urut 3, tema kedua dari panelis. Paslon nomor urut 3 untuk dapat mengambil posisi. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanah yang subur serta dapat dijadikan area pertanian. Dari data BPS terjadi kenaikan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari 27,72% di tahun 2018 menjadi 30,6% di tahun 2019. Namun karena kecenderungan masyarakat yang lebih menyenangi tempat tinggal di pantai menyebabkan tanah subur tersebut belum optimal dimanfaatkan. Pertanyaannya adalah, jelaskan strategi pembangunan apa yang saudara siapkan untuk memanfaatkan lahan pertanian tersebut. Waktu Anda 150 detik, waktu detik pertama akan dihitung pada saat kata pertama pasangan calon berbicara. Terima kasih. Untuk diketahui bahwa Anambas itu sangat terkenal dengan pertanian dulu adalah cengkeh, karet, dan kopra. Tapi mungkin sekarang Bapak Ibu tidak pernah melihat lagi di Anambas karena kenapa? Harga cengkeh sangat murah. Ya, pemerintah tidak pernah hadir di sini untuk membantu masyarakat. Ya, harga karet sangat murah, cuma 2.000 1 kilo. Di luar masih bisa 15.000. Kopra sama sekali tidak laku. Nah, ini akibat apa? Petani jadi malas untuk bekerja. Ya, untuk bekerja untuk mencari memetik cengkeh, mengarit karet atau menjual kopra karena harganya sangat rendah. Kenapa? Karena pemerintah tidak hadir. Ya, siapa yang hadir? Yang hadir adalah toke-toke atau pengusaha-pengusaha yang mencari keuntungan. Mereka akan membeli seharga serendah-rendahnya dan menjual harga setinggi-tingginya. Harusnya pemerintah yang akan hadir. Maka kami nanti akan membentuk BUMD. BUMD ini akan membeli komoditas hasil pertanian supaya pertanian hidup lagi di Anambas. Ya, pertanian ini akan kita hidupkan lagi karena seperti dibilang tadi, tanah subur. Ya, ada cengkeh dulu, ada karet, ada kopra, tapi semua itu tidak laku karena lagi-lagi harganya sangat murah. Ya, harga sangat murah. Padahal di luar mahal. Ya, harga cengkeh 40.000. Kalau orang kami bilang upah pajak aja tak selesai. Kira-kira begitu. Tambahan sedikit. Kami bukan anti pengusaha. BUMD ini adalah tujuannya untuk sebagai penyangga harga supaya harga komoditas masyarakat itu terjaga dengan baik. Kita tidak ingin daerah petani tapi petaninya miskin. Daerah yang subur tapi justru tanahnya tidak ditanami. Kemudian kami akan menggalakkan, akan memberikan pembukaan lahan dan mengembangkan tanaman hortikultura supaya tanah-tanah yang subur di daerah Jemaja Tengah, di daerah Kecamatan Jemaja Timur itu luas sekali sehingga tanah-tanah masyarakat dapat ditanami
padi, hortikultura dan lain-lain. Kemudian kami akan mengadakan semacam relokasi penduduk yang awalnya suka gemar tinggal di daerah pantai, tapi kita akan pindahkan mereka ke daerah-daerah yang lebih subur supaya tanah dapat kita jadikan sumber kemakmuran Anambas. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya saya beralih ke paslon nomor urut 1. Baik, boleh bersiap-siap paslon nomor urut 1. Pertanyaan dari panelis dengan tema yang kedua. Adalah terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom maritim yang berdaya saing dalam bidang perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan berlandaskan iman dan takwa. Pertanyaannya, apa komitmen saudara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan terhadap harga jual hasil perikanan dan kelautan? Waktu Anda 150 detik, waktu dimulai dari detik pertama ketika pasangan calon berbicara. Baik, memang Anambas memiliki potensi yang luar biasa, pariwisata dan perikanan. Makanya kita mendorong perikanan, khususnya para nelayan Anambas, kita berikan perhatian khusus. Kita sudah berikan beberapa perhatian sebelumnya, kita berikan mereka mesin, kita perbaiki juga pompong-pompong mereka, kemudian kita berikan pengadaan pompong, kita berikan mereka radar untuk mereka lebih gampang untuk mengetahui di mana letaknya ikan, kemudian kita beri mereka radio supaya dia bisa komunikasi dengan keluarganya atau orang lain di darat, kemudian juga kita berikan inspektur lainnya seperti alat-alat pancing lainnya. Dan juga pariwisata kita memberikan 2 tahun untuk bebas pajak para investor untuk investasi di Kepulauan Anambas. Dan kita bantu mereka untuk pengurusan izin supaya mereka mengembangkan pariwisata dan juga perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian juga para perikanan kita berikan asuransi ketenagakerjaan. Kita berikan jaminan kepada mereka, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kepada mereka untuk kematian. Kemudian ke depan kita berikan jaminan di hari tua. Jadi mereka sudah berumur 60 tahun, mereka mendapatkan santunan dari pemerintah karena kita sudah jamin mereka dalam hal kehidupannya. Inilah strategi kita ke depan untuk bagaimana menjamin perikanan sebagai nanti untuk meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat nelayan. Mungkin bisa ditambah. Untuk perikanan, untuk keramba, nah kita sudah melakukan upaya di masa kepemerintahan Pak Abdul Hariswan periode yang pertama, di saat ada moratorium ikan Napoleon dan ikan kerapu tidak bisa dijual dengan kota yang dibatasi oleh pemerintah dengan 2.000 kota untuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kita memperjuangkan nelayan keramba bisa menjual 10.000 ikan Napoleon dan juga ikan kerapu yang bisa dibawa ke Hong Kong. Oleh karena itu ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Hariswan untuk 5 tahun yang sedang kami jalani yang periode yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon dengan nomor urut 1. Selanjutnya saya beralih ke paslon nomor urut 2. Baik, kepada paslon nomor urut 2 kami persilakan untuk mengambil tempat. Sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan sangat bergantung dengan perubahan cuaca menyebabkan konektivitas antar pulau sering terganggu serta berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, jelaskan upaya saudara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Waktu Anda 150 detik, waktu dimulai dari detik pertama ketika pasangan calon berbicara. Terima kasih. Bahwa sama-sama kita ketahui bahwa Kepulauan Anambas adalah kepulauan
lautan, yaitu yang terdiri 98,65% itu lautan. Inilah yang menjadi pikiran kita bersama di dalam bagaimana waktu-waktu tertentu itu semua kebutuhan masyarakat itu sudah kita sediakan. Ini yang perlu kita bagaimana mencari solusinya, bahwa daerah kita adalah daerah kepulauan. Ini yang menjadi perhatian kami. Mudah-mudahan kami nanti kalau dipercayakan untuk menjadi pimpinan di Anambas, ini akan kami jadi pola pikir buat bagaimana ke depan Anambas ini saat tertentu itu tidak terlalu semua barang kebutuhan pokok itu ada di tempat. Inilah yang mudah-mudahan kami ke depan bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan waktu-waktu yang suasi daerah kita yang begitu, dengan ada waktu-waktu tertentu di dalam musim-musim angin yang begitu kencang. Sedikit menambahkan bahwa untuk mengatasi semuanya itu, Natuna pernah berpengalaman tentang itu dengan membuat titik-titik penyanggah pangan namanya dulu. Penyanggah Nusantara dulu namanya, ya. Ke depan kita coba itu ya, titik penyanggahan, supaya musim-musim tertentu kita tak payah-payah dari kemana-kemana. Dia tetap berada di tempat kita. Awal-awal kita sudah siapkan minimal 10 bahan pokok itu sudah ada di tempat kita. Ini kadang-kadang bertelur aja harus dari Pinang gitu. Apabila kan bisa kita hasilkan di sini, mengapa kita hasilkan sendiri? Daerah kita bagus, daerah kita luas, untuk berternak mesti bagus, ya, untuk ternak lembu, untuk ternak ayam segala macamnya. Daerah penyangga ini perlu kita buat minimal ada 2 tempatnya, ya. Anambas 1, di Tarempa 1, mungkin Detung 1, supaya jarak di antara mereka tidak begitu jauh. Itulah yang menjadi pemikiran kita, supaya ke depan kita akan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Bapak Ibu hadirin dan nomor urut 1. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bersiap-siap. Pemerintah memiliki konsen yang besar terhadap pembangunan maritim dan daerah perbatasan. Kabupaten Kepulauan Anambas memenuhi kedua hal ini. Bagaimana strategi saudara untuk memanfaatkan momentum ini dalam rangka menyelaraskan pembangunan Kabupaten Anambas dengan kebijakan pembangunan nasional? Waktu Anda 150 detik, waktu dihitung dimulai dari detik pertama ketika pasangan calon berbicara. Baik, kita sudah membuat visi dan misi Kabupaten Anambas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, dengan adanya berdaya saing, kemudian maju berlaku karimah, itu salah satu konsep dan juga arah kebijakan kami ke depannya. Dan juga hari ini kita menselaraskan dengan bagaimana visi dan misinya Kepala Negara, antara lain supaya Anambas ini bisa bersinergi dalam membangun Kepulauan Anambas yang nuansanya adalah maritim. Dengan adanya demikian, kita sekarang ini sudah meletakkan Anambas sebagai gerbang dutas nasional. Artinya gerakan pembangunan terpadu di daerah perbatasan. Dan juga Anambas hari ini sudah kita letakkan sebagai daerah strategis nasional. Dengan 2 ini adalah modal besar untuk bagaimana membangun Kepulauan Anambas ke depannya lebih maju lagi. Jadi oleh karena itu, saya kira Anambas dengan modal yang 2 ini bisa untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kepulauan Anambas, ditambah lagi dengan visi kita tadi, mampu bersaing, kemudian maju dan berlaku karimah dengan beberapa visi yang sudah kita jadikan sebagai pedoman kita, jikalau masyarakat memiliki pilihan kepada Hariswan nanti di nomor 1. Oleh karena itu, visi dan misi ini mesti harus selaras antara visi nasional, kemudian visi provinsi, dan visi juga kabupaten.
dengan nasional dengan yang dikumandangkan oleh Presiden kita, Indonesia sebagai poros maritim, maka Anambas bagian daripada poros maritim itu. Oleh karena itu kita sudah menyatakan bahwa Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang bersaing, maju dan berhalakul karimah. Oleh karena itu seluruh aspek daripada pembangunan itu mesti harus berkesinambungan dan juga mesti harus ada hubungan antara pemerintah pusat juga pemerintah provinsi karena berbagai program dari nasional mesti harus juga diselaraskan dengan program-program di daerah. Oleh karena itu penguatannya maritim oleh visi dan misi kita sudah terpaku di dalamnya. Mudah-mudahan Anambas semakin maju ke depan. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya saya akan menuju ke paslon nomor urut 2, masih dari pertanyaan ketiga dari panelis. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil tempat dan bersiap-siap. Keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya PAD Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana pada tahun 2005 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, jelaskan terobosan yang akan saudara lakukan untuk menggali dan meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Waktu Anda 150 detik. Waktu detik pertama akan dihitung pada saat kata pasangan calon berbicara. Terima kasih. Kemudian saya bawa ahlinya orang keuangan, pernah di Spenda sekian tahun, pernah di keuangan sekian tahun, Bapak Wakil Bupati saya ini, saya serahkan untuk beliau menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Memang di dalam kita sama-sama ketahui bahwa PAD kita Anambas cukup kecil sekali dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Inilah menjadi pemikiran kami. Mungkin selama ini kita tahu bahwa pajak
Dan satu lagi, kita ini menurut saya orang berdoa. Orang berdoa. Mengapa saya bilang orang berdoa? Karena kita tahu corona ini datangnya dari Allah. Allah juga akan menjauhnya itu. Karena kita ini hanya dengan memperhatikan masalah kesehatan, masalah ekonomi kita yang simpang siur, sehingga kita kadang lupa. Semuanya itu kalau tidak ridho Allah, tidak akan selesai. Jadi saya mengimbau kepada kita semua, mari kita berdisiplin, mari kita berdoa, insya Allah COVID-19 Corona akan selesai. Terima kasih paslon nomor 2. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor 3 untuk bersiap-siap. Baik. Pernyataannya adalah pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak permasalahan pada kesehatan saja, namun juga sudah berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Jelaskan upaya saudara dalam menangani permasalahan pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan sosial dan ekonomi. Waktu Anda 150 detik, 40 detik pertama dihitung pada saat pasangan calon berbicara. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui, sekarang kita dapat itu kan masuk COVID 10 orang kalau masalah saya kemarin laporannya, dan ini harus kita benar-benar melakukan sosialisasi penjelasan kepada masyarakat bahwa ini bukan hal yang main-main dan efek ekonominya sangat-sangat terasa, ya, sangat-sangat terasa. Nah, bagaimana cara membangkitkan agar ekonomi masyarakat dibangkit? Tentu terutama UMKM yang harus kita hidupkan. UMKM harus kita bantu modal, bantu penyuluhan, bantu bermacam-macam supaya mereka bisa hidup. Karena sekarang di Anambas ini ya dengan jaraknya kapal masuk karena keterbatasan karena COVID, pesawat dihentikan dari Tanjung Pinang ke Mata, akibatnya efek ekonomi sangat terasa sekali. Dan inilah kita pengen ya, kalau kami nanti dikasih amanah ini selain COVID ini harus diatasi benar-benar, maka masyarakat, ekonomi masyarakat harus bangkit ya, supaya di dalam Anambas itu terjadi gerakan ekonomi kemasyarakatan. Terima kasih. COVID adalah musuh kita bersama. COVID sudah memakan korban di Anambas. Jadi pertama kami akan tetap mendukung program pemerintah bahwa COVID harus kita lawan bersama-sama. Pertama dengan cara jaga protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, kita jadikan budaya hidup sehat ini sebagai pedoman hidup kita hari-hari. Kita mayoritas Islam,
pelayanan kesehatan kita ini masih jadi pertanyaan di masyarakat waktu kami turun ke bawah. Jadi apa ini? Apakah rujukan nanti akan merujuk di obat yang bisa ini tidak? Jadi semuanya itu berdampak kepada kenaikan dan turun naiknya IPM pada masyarakat. Karena masyarakat habiskan untuk berobat, tetapi pendapatnya sangat-sangat menurun, susah untuk didapat keluar, sudah mencari. Sementara penghasilannya ya pas-pasan. Untuk semuanya itu peran pemerintah sangat penting, memberi bantuan kepada mereka-mereka supaya kehidupan mereka ke depan akan lebih sehat, karena akan semakin dapat diatasi. Semoga masyarakat semakin sejahtera. Terima kasih. Kalau kita bicara kesehatan, sebenarnya dari pusat sampai ke daerah sudah mempersiapkan program. Sekarang sudah
menjabarkan masing-masing tugas-tugas yang sudah dijabarkan di dalam